Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat yang ke-72. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan siapa yang buta di dunia ini, maka ia akan buta di akhirat dan lebih tersesat jalannya. Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat yang ke-72. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Ashar yang dimuliakan, surat Al-Isra atau surat Bani Israel ini ayat yang ke-72 turunnya di Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena di Makkah itu ada orang yang dengan mudah menerima Islam, dengan mudah menerima Al-Quran, dengan mudah menerima syariat. Tapi ada yang sulit, ya, menerima Islam. Nah, maka terbagi dua itu kelompok manusia. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak menerima hidayah. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad, wa man kana fi hazihi a'ma. Siapa yang buta hari ini, jadi siapa yang buta di dunia, a'ma di sini dipalingkan maknanya kepada buta hati. Jadi bukan buta mata, ya, hatinya itu yang buta. Lawan buta itu melihat. Jadi buta itu ketika mata kita terpejam, itu gelap. Makanya zalim itu gelap, ya. Kalau nur itu cahaya terang. Jadi orang-orang yang buta itu hatinya itu gelap. Wa man kana fi hazihi a'ma, siapa yang gelap hatinya di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma,
maka gelap hatinya di dunia itu membawa akibat kepada gelapnya nanti di akhirat. Malahan di ujungnya wa adallu sabila. Kalau di dunia saja gelap, di akhirat lebih gelap lagi, tentu lebih hebat lagi akibat dari hatinya yang buta itu. Maka sebenarnya ayat ini Bapak Ibu peringatan kepada orang-orang yang menolak ajaran Islam, yang menolak beriman kepada Allah, dan orang yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebenaran. Maka itu diancam oleh Allah, wa man kana fi hazihi a'ma, siapa hari ini yang hatinya yang buta, maka nanti di akhirat juga dalam keadaan buta. Jadi buta di dunia ini tidak buta fisik, tapi buta rohani. Bisa saja kita bedakan Bapak Ibu. Tujuan hidup kita itu kalau hatinya itu melihat, ya kan lawan buta itu melihat. Ya, kok insya Allah Pak, kita yang hadir ini kok celik-celik wajah, kok wajah-wajah orang yang cerah sehati saya dulu Pak. Ya sekurang-kurangnya wajah saya dulu ya. Kalau sudah bisa kita dua ini Pak, itu hati kita lagi hidup, lagi melihat. Satu, semua pekerjaan kita ini tujuannya Allah. Itu udah. Jadi lapaskan saja Pak. Ya Allah, aku berdagang ini untuk Engkau. Yang mau menikah, ya Allah, aku menikah ini untuk Engkau ya Allah. Yang punya anak, yang mau punya anak, ya Allah, aku punya anak ini hanya untuk Engkau ya Allah. Yang mau bekerja, katakan saja kepada Allah, saya bekerja ini ya Allah hanya untuk Engkau saja. Nah, itu udah besar pengaruhnya itu Pak. Kalau memang Engkau berdagang untukku, nah sekarang aku memanggilmu, maka itu udah selesai itu, udah sulit-sulit Pak. Semua kegiatan kita hentikan setelah panggilan Allah datang, dah tuh. Berarti hati kita sudah hidup tuh Pak. Jadi cari jo alasan le Pak. Tangguang mas wantale halu narilai gitu ya. Apalagi coba aku kerajo ko ibadah lo, ko majah ko ibadah lo, ko ke sawah ko ibadah lo. Ah itulah tuh. Itu bisa rabun di hati gitu. Maka itu dua saja Pak. Kalau sudah bisa, semua apa yang kita lakukan itu tujuannya hanya Allah, dah selesai itu. Itu berarti sudah hidup. Itulah sehat hati waktu Pak. Ya Allah, ini saya mau kerja ini hanya untuk Engkau gitu. Nah, ketika Allah yang kita tuju itu memanggil, kita tinggal aja semua itu. Saya berdagang ini hanya untuk Engkau ya Allah. Nah, apa pengaruhnya nanti kalau dagangnya itu melalaikan dari Allah, dia nggak mau. Kalau berdagangnya itu subhat, dia tinggalkan. Dia ngambil yang halal saja, karena tujuan hidupnya adalah untuk Allah. Selesai. Nggak sulit-sulit Bapak Ibu. Kalau ingin menguji hati kita ini masih segar, masih tarang jalannya, gitu aja. Apa saja kegiatan kita, asal kita sudah tujukan untuk Allah, nanti pengaruhnya itu Pak. Berhenti aja semua kegiatan kalau sudah Allah panggil, dah tuh. Ya kan? Nah, kita ini hanya lebih kurang 10 menit aja Pak, sambil menunggu jemaah beruduk saja, enggak lama-lama pula. Kalau lama beko lalai loh. Ya kan? Jadi hidup Pak. Kalau hatinya itu sudah tidak nyaman lagi, ketika ada cara bekerjanya yang tidak benar, kau tidak usahlah bicara tentang zina, tentang judi. Itulah fitness mah Pak. Itu perbuatan setan saja sebetulnya. Ya kan? Menipu,
curang. Kini kalau ingin merasakan hati kita itu hidup, hati kita itu tidak buta, nah, lihat saja di situ. Selama semuanya itu diuntukkan untuk Allah, kan sudah ada tampilannya, Pak. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal di situ kan. Tapi ada Bilal, ya kan, budak miskin. Ada Yasir, anaknya Ammar, istrinya. Dalam mempertahankan agamanya, mereka disiksa, mereka miskin, ya kan. Abu Hurairah itu miskin, bajunya enggak punya, Pak, enggak punya untuk diganti-ganti, enggak model awak gitu. Awak tiap hari itu bisa ganti pakaian, ya kan. Tapi mereka itu hidup, dia tidak terganggu oleh sifat-sifat fisik, Pak, ya kan. Itu tinggalnya bertahun-tahun, Pak, di BSS ketek di Madinah itu, kayak di daun kurma di pinggir masjid tuh. Disitulah mereka rajin tahajud, mereka sholat duha, mereka baca Quran, mereka belajar gitu, Pak. Karena hatinya hidup, mereka tidak cari kehidupan dunia, ya kan. Nah itu. Jadi kalau ingin kita merasakan nih, hati saya sekarang ini lagi melihat atau buta, rasakan saja dua itu. Kalau semuanya sudah diuntukkan untuk Allah, seperti yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu udah. Ketika Allah memanggil, lah tinggal saya sudah Pak lah tuh. Berarti ya kan, hati kita lagi dalam keadaan hidup, dalam keadaan melihat, ya kan. Jadi sederhana saja, Pak. Kalau lali-lalian oleh kehidupan dunia, itu hati-hati, ya kan. Karena nanti akibat dari hati yang buta itu akan membawa buta juga di akhirat. Nah, ini peringatan saja Bapak Ibu, ayat ini, ya kan. Semoga kita hati-hati terhadap kehidupan dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.